Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Waalaikumsalam kabar semua teman-teman warahmatullahi Merpati Putih, sahabat Merpati Putih. Malam ini kita balik ke MP Channel. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Dari Merpati Putih di Jepang. Malam ini kita kedatangan Mas Ipung. Nah, panggilannya Mas Ipung. Namanya sih nanti biar Mas Ipung yang kenalan sendiri lah. Ya, kemudian ada juga Mas Kris, nih sahabat lama saya juga. Dan yang terakhir ada Mas Berin. Mas Berin is the real student from MP Jepang ya, not from Indonesia. Ya. No, real. Just from Japan. Yeah, from Japan. Always with Mas Ipung, Yeah. my teacher. Walau bule, but he's MP Jepang. Yeah. Well, in Japan, we are all bule in Japan. Oh yeah, okay. In Japan, everyone bule. Gimana kabarnya Mas Ipung? Mas Kris dan Mas Berin? Gimana Mas Ipung? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, karena situasi pandemi naik lagi di Tokyo. Oh, oke. Jadi latihannya gimana Mas? Untuk sementara ditutup tempat latihan, jadi kita terpaksa tidak bisa latihan lagi. Buat sahabat-sahabat MP, Mas Ipung ini senior saya banget ya. Saya kenal Mas Ipung di saat Mas Ipung sebelum ke Jepang sering main ke Cijantung ya. Jadi Mas Ipung dulu sempat stay di Cijantung di rumahnya Mas Pung. Ya. Terus mainnya sama anak Rai. Kebetulan saya ini dari Kolak Rai Cijantung, ya udah. Mas Ipung sempat melatih anak-anak Rai itu latihan seni, sempat membawa anak Jakarta Timur jadi juara ya waktu itu. Jadi Mas Ipung memang luar biasa, dan Mas Ipung ini experience-nya memang di banyak handle di New Caledonia juga Mas Ipung dulu ya. Betul, di tahun 86 ya. 85. 95, sorry. Jadi nanti kita tampilkan foto Mas Ipung mecahin batu es yang tertinggi tuh pernah di Caledonia Baru itu ya. Caledonia Baru. Nah, nanti kita tampilkan tuh gimana Mas Ipung udah mecahin. Nah, dan Mas Ipung ini salah satu atlet Merpati Putih untuk untuk getaran. Nah, jadi Mas Ipung silakan gimana nih Jepang nih. Mas Ipung kok bisa terdampar di Jepang? Udah berapa lama? Kok bisa di Jepang ini lo bingungnya lo? Jadi kalau dilihat cerita persiapan berangkat justru bukan Jepang dulu, ke Amerika dulu ya. Cuman karena satu hal nggak jadi, akhirnya ya pas lagi latihan di Parangkusumo dipanggil lagi ke Jakarta untuk ngurus visa ke Jepang. Saya kaget juga, lu kok ke Jepang? Ya cuma 2 minggu katanya. Dia bilang 2 minggu. Tapi ternyata sampai di sini animonya luar biasa ya, waktu itu ya di Balai Indonesia itu hampir penuh ya, mereka yang datang tamu-tamu. Dan akhirnya gimana kalau misalnya 6 bulan di sini untuk melatih untuk pencak silat seni untuk kejuaraan dunia, saya sanggupin. Akhirnya 6 bulan berangkat kejuaraan dunia. Tapi sebelum berangkat saya ditawarin juga di kedutaan, gimana kalau misalnya di lokal staf kedutaan. Tapi saya bilang karena saya berangkat dulu ke Indonesia sama ke Malaysia waktu itu ya, kejuaraan dunia. Ya. Betul. Akhirnya pulang dari sana, udah kacep di sini. Yang tadinya cuma 2 minggu, sekarang sudah berapa tahun ya? Dari 96 ya, November 2896 sampai sekarang, jadi nggak terasa. Murid saya yang pertama itu istrinya Mas Kris itu. Oh iya. Akiko Itu Asami. jadi murid sebelum ke Pamur tuh Mas Kris? Ya, awalnya dibuat pencak silat. Itu murid pertama itu ya istrinya Mas Kris, si Akiko Asami itu. Oh, oke, clear. Itu, ya. Jadi sampai sekarang ya nanti kita sambil ngobrol lagi ya ceritanya, ini prolognya aja dulu. Nah, kalau Mas Kris gimana nih Mas Kris? Kok bisa terdampar di Jepang nih Mas Kris ceritanya nih? Tapi Mas Kris ini kan Merpati Putihnya dari cabang Malang ya Mas ya, kalau nggak salah? Iya, dari
Saya MP dari cabang Malang, jadi angkatan pertama Malang Kota. Oh, oke. Jadi kalau mengingat maksud Tekno itu dia dari cabang Malang Kabupaten Donomulyo dulu begitu. Oh, saya ingatnya kalau Malang tuh Kota masih Iwi sih. Iya, kota Malang pertama buka tahun 87. Saya masuk di situ, kebetulan dulu ada di kantor. Terus kebetulan saya kuliah, di tempat kuliah saya ada program bahasa Indonesia untuk orang asing. Nah, di situ ada kelas ekstrakurikuler. Itu ada, salah satunya adalah pencak silat. Nah, kebetulan saya pegang kolat universitas itu gitu. Jadi saya ketua diklatnya di situ, pelatih di situlah gitu. Nah, melatihlah mereka itu dan murid pertamanya juga si Akiko itu yang akhirnya nanti pulang ke Jepang dan ikut kejuaraan dunia itu. Kebetulan pas di Jepang pas buka gitu. Pas buka MP itu jadi bersambung. Jadi yang muridnya gitu, digebet jadi istri ya? Dari murid langsung jadi istri nih sekarang? Pelatihan di Indonesia, terus kemudian ikut kejuaraan dunia dan seterusnya. Dan di situ saya ngikut terus ya. Setiap kejuaraan dunia. Karena saya diangkat jadi pelatihnya dia gitu kan. Karena dia berangkatnya dari Indonesia waktu itu. Kalau nggak salah Mas Ipung dan Mas Kris ini juga pelatih Japsa ya. Jadi kalau tim Japsa ke Indonesia atau ke dunia, Mas Ipung atau Mas Kris suka mewakili juga ya sebagai pelatih ya? Iya betul. Ya, ada timnya yang kemarin saya sempat kenalan itu di Padepokan itu siapa Mas Ipung namanya? Daisuke ya, Daisuke. Oh, Daisuke itu atletnya. Nah, itu dari Merpati Putih juga. Merpati Putih betul. Sekarang jadi timnya Japsa Jepang ya untuk tim. Ya, betul. Oh, jadi ada yang masuk di timnasnya dari MP berapa orang, Mas? Waktu kejuaraan untuk Asian Games ya, itu hanya karena kita masih di bawah wrestling ya. Jadi kuotanya dibatasin. Waktu itu hanya ada satu untuk atlet pencak silat. Lainnya grup wrestling semua. Itu keprihatinan kita juga ya. Dan pelatih yang berangkat pada saat itu memang saya ya. Kalau atletnya si Daisuke itu. Oke. Ya, mohon doanya aja nanti mudah-mudahan pencak silat ini bisa berdiri sendiri di sini ya. Oh, amin, amin. Yang pasti kita apapun nanti akan dihitung kuotanya kan. Nah, Mas Berin. Gimana Mas Berin? How are Mas Berin? Hey. Mas Berin. Ya. Mas Berin, why silat, Mas? Why silat? Ya, and why Merpati Putih, Mas? That's a difficult question. Difficult. Honestly, I used to do silat in the UK before I came to Japan. Oh, okay. What silat? So, Seni Gayong Melayu. Oh, Seni Gayong Melayu. Okay. Yeah. So, and the reason why I did silat in the UK before I came to Japan was because my elder brother did it. Okay. So I just followed my older brother. But then when I come to Japan, I stopped for a long time. I stopped for like 5 years. Okay. I didn't do anything. And after 5 years, I decided I want to get back into silat. So I researched and I met Kyoko Soda, who is the president of JAPSA, of Japan Association. And she took me to the training place in Meguro, and I met Mas Ipung. And I immediately know that I trust him. So immediately I'm like, okay, yeah, he's my teacher. Okay, that's it. Oh, okay. I don't know why, I don't know, but yeah, it's like, yeah, no, he's my teacher. So the first time I went maybe you first meet Mas Ipung, because if you meet Pak Susilo ya, Papi Susilo. No. I met both at the same time. Oh, okay. I met both at the same time. So there was Pak Susilo, Mas Ipung, and Kyoko-san, and of course
I trust them all. Of course, I trust them all. But Mas Ipung, I spoke to him for like 10 minutes and I was like, yeah, okay, hi, okay, yeah, please teach me. Oh. And yeah, I mean, what can I say? It's Silat is a journey, right? It's not just physical training. It's not just martial arts training. It basically, I've learned a lot as a human being. So I've learned a lot in terms philosophy of Merpati Putih and just like my own character development. So you know the meaning of Merpati Putih, dong? I know some meanings of Merpati Putih. Bersudi. Yeah. No. I forgot. Yeah. But seek that is right doing in silence. Yeah. In English, yeah. In English, yeah. I think one of my favorite things from Merpati Putih, which Mas Chris explained to me once, which is my intention is real, my contribution is nothing. Okay. Yeah. So Mas Chris told me this one time, and yeah, you think about so how long you follow the Merpati Putih until now? Since 2006. 2006. 2006. So that's. So you now khusus satu ya? Yes. You interested to follow the Ukatenas for this year? 2018. Oh, 2018. 2018, I did. In this year? In this year, I will do Ukatenas. Yeah. For No, not ready, Mas. Not ready. Not ready, ya. Not ready. No. Nah, untuk Mas Ipung sendiri gimana nih, Mas? Perkembangan Merpati Putih Jepang saat ini, Mas? Ya, pandemi ini bagaimanapun juga karena kita terpaksa juga tidak membuka diri dulu untuk sementara. Jadi memang sementara kita fokus pada member yang ada. Jadi rencana sebetulnya bulan Juli ini ada kenaikan tingkat, cuman tempat latihannya ditutup. Jadi kita juga bisa mengajukan permohonan izin untuk tempat juga, mungkin juga akan kita tunda sampai tempat bisa dibuka lagi ya. Jadi untuk sementara memang kita tidak buka untuk kita belum buka lagi karena situasi juga kita belum berani bertanggung jawab ya untuk keseluruhannya. Karena sensitif sekali. Jadi saya menjadi dua pintu ya. Pertama ke masyarakat Indonesia, saya orang Indonesia. Yang kedua karena ini dibangun juga masyarakat Jepang juga. Jadi sangat hati-hati sekali. Karena mereka datang ke tempat latihan pun juga sangat hati-hati. Jadi tidak bisa ayo kita latihan tidak bisa. Paling 1-2 orang kita ajak ke taman latihan lebih fleksibel ya. Itu boleh, kalau itu boleh, Mas. Cuman ya kalau di taman kita tidak masalah karena terbuka ya. Tapi kalau misalnya karena di tempat gedungnya di Balai Indonesia ini ditutup, makanya kita juga menyesuaikan keadaan, kita liburkan. Jadi JAPSA juga libur semua. Dari perguruan lain juga begitu, libur semua ya. Demikian, jadi ya prihatin juga sih. Itu udah berapa lama di lockdown, Mas, Jepang? Ini baru mulai lagi. Baru mulai hari Senin ini. Senin ini harusnya latihan, Senin besok ada latihan kedua. Latihan pertama masih bisa sempat latihan. Janjian sama Berin juga sama yang lainnya, kita jumpa nanti hari Senin berikutnya. Tapi ternyata hari Selasanya mulai tidak boleh. Oke. Tidak bisa latihan karena ada yang terpapar. Itu masalahnya. Nah, untuk Mas Kris nih, Mas Kris udah mengembangkan Merpati Putih di Jepang sudah berapa lama nih, Mas Kris? Ya, jadi saya masuk Jepang itu kan tahun 2003. Dan itu sudah berdiri JAPSA, sudah ada latihan. Mas Kris 2003, Mas Ipung tahun? 96.
Oh, 96 Mas Ipung ya? 96. Jadi 96 itu kalau di Indonesia mulainya kegiatan orang asing masuk ke kampus saya dan saya mengajar silat di kampus saya itu dan dibawa asing pulang termasuk yang balik ke Jepang gitu. Tapi saya masuk 2003 dan sejak itu saya bergabung juga ke JAPSA dan ketemu Mas Ipung dan kemudian bersama-sama mengembangkan pencak silat di Jepang begitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan ini bisa Mas Ipung dan Mas Kris yang bisa bantu jawab nih. Jepang ini kan gudangnya bela diri juga ya. Ada karate, ada jujutsu, ada Jepang wrestling. Wah, banyak banget ya kalau Jepang itu. Nah, ini gimana nih kiat-kiatnya kok bisa mempertahankan Merpati Putih di Jepang sampai sekarang ini? Itu luar biasa sih buat saya. Jadi awal kita datang ke Jepang ini kita belum ada perguruan ya, jadi masih pencak silat secara umum dan kita memperkenalkan diri, tempat latihan karate, tempat latihan aikido, tempat latihan jujutsu. Kita masuk ke sana sodang aja, sodang sambil latihan sama. Jadi ya kita bilang ini budaya Indonesia, pencak silat, ya kita senyum, orang Jepang welcome kok, betul. Jadi kalau misalnya dikhawatirkan ini menakutkan, enggak juga, karena terutama di sini apa ya, memegang hukum itu sangat ketat. Jadi kalau mau berbuat kriminal ya itu jelas pelanggaran, tapi kalau misalnya kita datang dengan atas nama culture, itu mereka welcome sekali. Jadi kita latihan bersama dengan orang-orang karate, teman-teman karate, latihan di gym juga, mereka juga latihan karate, kita sama-sama, mereka sharing latihan ke kita latihan ke mereka. Jadi demikian. Yang paling ini di Aikido ya. Saya pernah latihan di Aikido, mereka tanya, loh kok bisa Aikido kenapa? Saya bilang itu bukan Aikido, ini pencak silat kuncian ya. Oh, tangkap kunci itu. Tangkap kunci itu mereka bilang ini Aikido. Ya, anunya beda. Saya paham betul kalau Aikido latihan pertama kan latihan menyelamatkan diri dulu. Misalnya jatuh, tidak cedera, itu mereka latihan itu dulu. Tapi kalau kita kuncian kan enggak, kita latihan mengunci kan. Teknik kuncian-kuncian ini yang kita sharingkan ke Aikido juga. Terus di wrestling, teman-teman wrestling juga demikian. Juga latihan mereka juga gitu. Itu ya untuk sosialisasi ya. Dan satu lagi nih, saya buat tarian pencak silat ketek. Oh, oke. Jadi saya pernah lihat fotonya tuh ya. Itu apa untuk aja. Ini tarian pencak silat. Saya bilang ini tarian pencak silat. Full pencak silat dan itu memang garapan saya. Oh, itu, karya sendiri ya Mas ya? Iya, karya sendiri. Mas Ipung ini juga hobi melukis dan nari nih kayaknya saya lihat. Nanti kita tampilkan juga foto-fotonya nih Mas. Siap. Di sini Mas. Ya. Ini dari Mas Kris, Mas Ipung, dan Mas Berin. Do you have experience other martial art to challenge the silat in Jepang? You have experience gitu? Ada nggak diri lain nantangin gitu pencak silat? Experience of doing other martial arts or experience of the other martial art challenge you to battle. No, I didn't have experience with that. I think the thing about Japan is people are very respectful, right? But I think as Mas Ipung has said, as you've mentioned, there's a lot of native martial arts here. So Japan already has its own culture of martial arts. So the people, I think the Japanese people that are interested in silat in Japan are usually either foreigners, so they're like from Europe or from Africa, and they already know about silat, or they're the Japanese people that are looking for something unique, something different from their own native culture. So I think that's definitely one of the big, how do you say, challenges of being of silat in Japan is you are competing with mainstream martial arts culture, right? So
Mas Chris was talking earlier about extracurricular activities. So in Malang it was Silat. In Japan it's Judo or Aikido. Yeah. Right? Or Kendo. Kendo is the other big one. Yeah. So those are the extracurricular activities. So yeah, Japanese people are interested in different experiences. So, you know, we do get a lot of Japanese people that come to MPE Japan, and they are interested. And I think that one of the things that they're most interested about in Japan is that a lot of them are more interested in the seni side of it. Oh, okay. As opposed to the tanding or the beladiri side of it. It's been my experience. They're more the beauty of the movement, the smoothness of the movement, how the movement looks, this is what they're more interested in, I think. Mas Chris, what do you think? You think that's your Aman ya Mas experience Chris is the ya? Nggak same? pernah ada yang challenge merpati putih di sana? Kalau di Jepang tidak ada seperti itu ya. Cuma dulu kita ini kan JAPSA masuk di bawahnya asosiasi wrestling. Jadi kan kita ini harus masuk ke wrestling. Jadi masuk ke KONI-nya Jepang begitu ya. Gimana caranya kan karena jumlah cabang, jumlah anggota masih tidak terlalu banyak, supaya bisa masuk ke dalam organisasi resminya harus bergabung ke salah satu asosiasi gitu. Nah, kita masuk di bawah wrestling. Nah, ketika di bawah wrestling ini kita punya hak untuk bisa latihan di national gym gitu. Di pusat pelatihan nasionalnya gitu. Dan pada waktu itu JAPSA diundang untuk latihan bersama dengan wrestling. Nah, di situ kita datang melihat wah ini luar biasa memang kita latih national gym-nya itu keren dan mantep lah begitu ya. Orang wrestling lihat merpati putih latihan bingung nggak? Iya, kita latihan bareng kan, orang-orang wrestling sama orang silat waktu itu. Nah, latihan bareng, kita kenalkan silat itu seperti ini, teknik-tekniknya seperti ini, dan terakhir dicobalah fight gitu. Kebetulan saya yang turun langsung, kemudian sama orang wrestling gitu ya kita fight gitu. Dan terakhir konsepnya beda Mas, yang satu silat yang satu wrestling, gimana ngadunya tuh? Ya ada pukul, ya ada macam-macam. Ya mereka mencoba dengan tekniknya dia, saya coba teknik dia, dan dia tendang, ya dia pukul, dan terakhir saya bisa tangkap dia dan saya bisa sapu kakinya dan jatuhan, dan itu menjadi menarik begitu. Jadi ada teknik seperti ini gitu. Itu terakhir sebelum acara selesai itu kayak semacam ada challenge begitu. Dicoba lah ya intinya, mencoba. Dicoba gitu terakhir. Tapi yang nggak betulan gitu ya ringan ya, tapi ya, lebih ke sport lah ya. Lebih ke sport dan bisa jatuhkan itu, dan itu menjadi topik yang menarik juga untuk didiskusikan di acara itu. Jadi tangkapan, sapuan kaki bawah dan jatuhan gitu. Oke.